Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai DBD, demam berdarah dengue, masih bersama Dr. Rizda dan juga Dr. Elsa. Nah sebelum itu untuk pemirsa yang mau konsultasi bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648. Atau bisa langsung beralih ke laman Instagram kita di @tvri_bengkulu di postingan terbaru kita di Dokter Kita. Nah sebelum lanjut lagi ke Dr. Rizda ya, Dr. Elsa nih dok. Dok, ketika kita sudah terpapar virus dok ya, DBD ini sudah sembuh, itu kira-kira apakah kita bisa kebal terhadap virusnya lagi atau gimana dok? Ya, jadi memang kalau kita sudah pertama kali kena DBD ya, sudah ada terbentuk memang antibodi terhadap virus dengue. Tapi kan tadi seperti yang sampaikan awal tadi, kita tidak tahu strain mana yang masuk ke virus kita. Karena virus dengue itu ada dengue 1, 2, 3 seperti itu ya. Apakah bisa relapse? Bisa, jawabannya bisa. Apakah bisa DBD kembali? Jawabannya bisa. Jadi sekali lagi tergantung strain-nya apa, kedua imunitas tubuh seseorang itu, yang ketiga faktor lingkungannya. Berarti tetap bisa dok ya, walaupun dia sudah sembuh, berarti tetap harus berhati-hati ini. Benar. Kita akan lanjut lagi bersama Dr. Rizda dok ya, di Salendia kita, boleh dokter. Kita kembali lagi ya ke laptop ya. Oke, jadi warning sign-nya sudah paham ya sampai di sini ya, karena warning sign-nya nggak boleh banget kelewat. Karena hampir rata-rata kalau sudah masuk di warning sign, sebenarnya pasiennya udah rawat inap. Ya, jadi sudah tidak kita anjurkan lagi untuk observasi di rumah sebenarnya, karena sudah masuk di tanda bahaya. Jadi butuh observasi yang lebih ketat ya. Sekarang kita ke pengobatan. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa nggak ada nama obatnya di sini gitu ya? Karena memang seperti yang sudah disinggung oleh Dr. Elsa, pada prinsipnya kalau infeksi itu disebabkan oleh virus, dia self-limiting disease atau akan pulih sendiri lewat tentara-tentara yang ada di tubuh kita, yaitu antibodi-antibodi yang akan memeranginya dari dalam tubuh kita. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana hal yang harus kita lakukan ketika terpapar oleh infeksi virus? Yaitu dengan memperkuat barir pertahanan tubuh kita, yaitu antibodi kita. Gitu. Karena prinsipnya dia akan pulih sendiri. Pada kasus demam berdarah dengue, karena ada resiko terjadinya kebocoran plasma, maka yang paling harus diperhatikan adalah rehidrasi cairannya, di samping dari imunitas, gitu ya. Jadi imun iya ditingkatkan, rehidrasi cairan betul-betul dipantau. Sebenarnya 2 ini saja cukup, karena pada prinsipnya nanti ketika hari ke-7 sudah lewat, maka akan pulih sendiri. Seperti itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa mungkin ada kasus yang sampai meninggal, ada kasus yang di akhirnya jatuh pada kondisi harus dirawat di ruang ICU mungkin. Kenapa ada kasus-kasus yang berat? Gitu. Kalau ternyata cuma 2 ini, kedengarannya simpel mungkin ya Randy, cuman rehidrasi cairan dengan meningkatkan imun. Tapi gitu kan ya. tidak dilakukan dok ya? Iya, itu kan kayak simpel ya, tapi pada faktanya ada kasus meninggal. Seperti itu. Ada kasus dia harus dirawat di ruang ICU gitu, atau kasus yang berat, yaitu di asupan cairannya. Jadi mungkin terlewat ya warning sign tadi, sehingga ketika sudah jatuh pada kondisi warning sign, tidak diimbangi dengan rehidrasi cairan yang cukup, dibawa ke rumah sakit itu kita sudah nggak terkejar mau mengejar ketertinggalan cairan akibat kebocoran plasma ini dengan yang mau kita masukkan itu sudah tidak lagi balance. Mau secepat apapun kita kejar tetap nggak terkejar gitu. Akhirnya apa yang terjadi ya, pasiennya jatuh dalam kondisi shock menyebabkan gagal organ akhirnya menyebabkan kematian. Berarti kadang-kadang ya kalau kita lagi demam gitu dok ya, mau minum aja kadang ngerasa pahit gitu. Berarti itu harus tetap dipaksa dok ya? Harus dipaksa. Jadi kadang-kadang mungkin pengasuh atau orang tua, anaknya mungkin males nih minum karena lidah pahit dan lain sebagainya. Itu kan paketan demam ya. Itu nggak bisa kita pisahkan. Ya namanya demam itu akan diikuti dengan rasa tidak enak badan, nyeri otot, nyeri sendi, lidah pahit. Itu paketannya memang. Jadi ketika kita mengalami kenaikan suhu tubuh itu akan kita rasakan. Gitu ya. Nah, tapi apa yang harus dilakukan ya, rehidrasi cairan. Jadi bagaimana cara kita harus berinisiatif supaya cairan ini tetap masuk. Supaya apabila ternyata masuk di fase kritis, memang benar ini adalah demam dengue atau demam berdarah dengue, hari keempat, hari kelima itu tidak terlalu banyak ketertinggalan cairan yang harus dikejar karena memang sebelumnya sudah tercukupi terus.
gitu. Makanya nanti dua prinsip ini sebenarnya, imunitas tubuh yaitu didapatkan bisa dengan bed rest gitu ya, artinya mengurangi aktivitas, istirahat dulu. Kemudian juga kompres air hangat dengan menurunkan untuk menurunkan suhu tubuh ya, dan rehidrasi cairan. Dua itu sebenarnya prinsip dari infeksi virus, khususnya untuk penanganan atau pengobatan pada demam berdarah dan demam berdarah denggi ya. Nah, sekarang mungkin masuk kita ke pencegahan. Bagaimana sih pencegahannya gitu ya. Mungkin udah sering ya mengenal yang istilah 3M. 3M plus gitu ya. Mulai dari menguras atau menyikat, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, ditambah mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Ini berkaitan dengan slide Dr. Else yang gambar tadi ya. Kalau misalnya masyarakat ingat atau pemirsa yang menonton ingat, ada gambar tempat sampah, ada gambar ban, ada gambar kolam ikan, ada gambar bak mandi dan lain sebagainya. Itu berkaitan. Ya, mulai dari kita tutup supaya tidak bertelur ya nyamuknya ya. Nanti kalau dia bertelur dia akan berkembang kan ke fase berikutnya sampai menjadi nyamuk dewasa. Lalu kemudian mungkin kita kuras, kalau bak mandi harus rajin ya, jangan sampai 3 bulan belum pernah dikuras-kuras gitu ya. Biarkan saja dok. Iya, karena kan kadang-kadang nggak kasat mata ya, hati-hati. Bisa sih terlihat ada jentik nyamuk, tapi karena kecil, kadang-kadang kita nggak nampak gitu. Kalau suasana kamar mandi itu gelap dok ya. Betul, apalagi kalau gelap, kita merasa bersih terus. Padahal ketika kita senter gitu ya, wah ternyata di bawah sudah penuh gitu, jadi hati-hati. Kemudian, apalagi nih bisa kita lakukan, memelihara ikan yang memakan jentik nyamuk, boleh. Memakai rapelan atau anti nyamuk ya, yang dioles, tapi ini hati-hati ya. Terutama pada anak-anak, sebenarnya kurang recommended ya. Karena anak-anak kan kadang masukin tangan ke mulut gitu ya. Apalagi yang masih usia balita misalnya, itu hati-hati kalau yang anti nyamuk seperti ini ya. Karena harus cuci tangan kan ketika kita udah pakai itu sampai ke tangan, misalnya terus mau makan atau mau minum, itu harus cuci tangan. Memasang kasa pada jendela atau ventilasi boleh. Gotong royong, ini untuk lingkungan ya. Jadi lingkungan bersama, memeriksa tempat penampungan. Jadi tempat-tempat yang bisa nampung air hujan itu jangan dipelihara lama-lama ya, tapi rajin-rajin untuk dibuang seperti itu ya. Oke, dan banyak hal lainnya. Oke. Itu memang tadi kita harus peduli pada lingkungan dok ya. Kadang memang kita tuh membiarkan saja air tadi dok ya. Memang untuk pemirsa di rumah harus, kan wajib nih pemirsa di rumah harus menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada genangan-genangan air memang harus dibuang atau dikasih obat nyamuk dok ya. Iya. Nah, terima kasih dok ya. Hari ini pembahasan kita sangat luar biasa sekali mengenai DBD ini. Semoga dapat membantu nih pemirsa di rumah untuk lebih peduli lagi dan lebih paham nih apa sih sebenarnya DBD ini, apa yang harus dilakukan, tahap-tahapnya seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Else dan juga Dr. Rista tadi. Semoga ditetapkan. Oke, akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas, selamat pamit undur diri. Sampai jumpa dan terus saksikan dokter kita.